Jadi sepanjang Andrew Andika ya, sepanjang Andrew Andika ini tertangkap menggunakan narkotika, dia dianggap sebagai pengguna narkotika. Jadi ada dua nih persoalan narkotika nih yang disebut pelanggaran. Jadi pelanggaran undang-undang narkotika ya, mereka yang menggunakan narkotika dan mereka yang menjadi kurir atau distributor narkotika. Dan ada lagi yang tingkat terakhir adalah mereka yang memproduksi. Memproduksi ini paling berat nih, baru kurir, baru menggunakan. Jadi yang posisi paling bawah adalah menggunakan. Nah, kalau menggunakan narkotika itu pada umumnya sekarang diadakan yang namanya rehabilitasi, ya. Disuruh bertobat lah supaya dia tidak terpengaruh lagi dengan narkotika, jadi direhabilitasi. Apakah rehabilitasi kemudian bisa mementakan persoalan pidana? Jawabannya bisa, dan jawabannya belum tentu juga bisa. Begitu tergantung apa yang dilakukan oleh si pelaku ya. Jadi biasanya sekarang ini dia rehabilitasi dulu, tapi tetap aja berproses ya. Rehabilitasi ini orangnya kan tetap ditahan, kemudian ketika proses rehab disetujui oleh pihak kepolisian, orangnya juga dibawa tuh ke panti rehab. Kalau yang di sekarang ini kan ada di Lido juga ada tuh panti rehabilitasi narkotika. Jadi dia bisa 6 bulan tuh dibersihkan kalau dia adalah pengguna narkotika. Tapi kalau dia termasuk juga selain pengguna adalah kurir juga atau juga penjual, pemakai, kemudian penjual juga. Nah, ini baru yang disebut sebagai hukum pidana murni berlaku terhadap mereka yang menyalahgunakan narkotika karena mereka juga adalah pengedar. Nah, pengedar ini hukumannya macam-macam. Paling rendah 5 tahun. Paling tinggi 20 tahun dan paling tinggi lagi seumur hidup atau hukuman mati. Jadi ada yang sampai hukuman mati nih pengedar narkotika ini. Nah, pertanyaannya apakah Andreo ini kemudian dia menggunakan saja atau dia juga mengedarkan atau mendistribusikan kepada teman-temannya? Itu nanti akan terjawab dari fakta-fakta atau kesaksian-kesaksian atau bukti-bukti yang didapat oleh tim penyidik narkotika. Kalau diketahui bahwasanya dia juga adalah pengedar ya siap-siap dia di penjara terus panjang aja dari penjara itu kan. Nah, proses ditahan kemudian disidang, hukumannya paling rendah 5 tahun lah itu. Tergantung narkotika jenis apa juga dan tergantung bagaimana berapa besar jumlah narkotika yang diedarkan. Makin besar makin ini panjang hukumannya, makin lama hukumannya. Besar lagi bisa jadi dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Jadi itu dia. Nah, kita belum dapat apa yang terjadi dengan si Andro ini. Apakah dia cuma pengguna saja ataukah dia juga adalah pengguna atau pengedar, atau malah lebih parah lagi dia adalah produktor, orang yang memproduksi, produsen narkotika. Nah, itu dia juga jadi persoalan sendiri. Nah, tapi karena kita belum dapat, kita anggap saja dia adalah pengguna narkotika biasa. Pengguna narkotika biasa sekarang ini pada umumnya direhabilitasi dulu. Dengan kasus yang saat ini dihadapi olehnya, mungkin apakah nantinya proses gugatan cerai Tengku Dewi semakin mudah Bang untuk dikabulkan majelis hakim? Ini agamanya apa nih, Andre? Dengan si agama Islam, Bang. Islam. Ya, kalau agama Islam orang gugat cerai gugat namanya kan, yang cerai gugat kan si istrinya. Biasanya sih dikabulkan hakim ya dalam pada umumnya ya. Kecuali Andre Taulani, nggak tahu kenapa. Tapi biasanya dikabulkan oleh hakim mengenai gugatan cerai. Apalagi kemudian ada kelakuan-kelakuan yang memang dianggap hitam oleh pengadilan agama. Kelakuan yang dianggap hitam ini misalnya KDRT, perjudian, perselingkuhan, narkotika juga dianggap hitam. Jadi kelakuan-kelakuan ini pasti cerai ini. Jadi lebih mudah sekali. Jadi ketika istrinya membuka cerai ya langsung udah diputus cerai lah. Kenapa? Ya karena narkotika. Begitu salah satunya. Jadi pasti cerai ini. Tapi apakah nantinya Andrew Andika bisa mengajukan rehabilitasi, Pak? Mungkin bisa, kalau misalkan bisa nih, prosesnya seperti apa nantinya? Si Andre mengajukan bisa, tapi dia harus ada wakil. Dia kan yang pelakunya, penggunanya. Dia harus ada orang tuanya atau keluarganya yang kemudian mengajukan permohonan rehabilitasi. Dia sendiri mau minta rehabilitasi bisa, tapi nggak cukup buat, dia harus ada keluarganya yang mengajukan permohonan ini. Bisa istrinya, bisa orang tuanya, bisa saudaranya mengajukan permohonan untuk dia direhab. Karena dia sendiri mau minta rehab dasarnya agak susah ya, karena dia pengguna. Jadi dianggap akan kemampuan berpikirnya kan dianggap sudah terpengaruh oleh narkotika kan. Jadi atau bisa juga kemudian pihak kepolisian kemudian menentukan langkah
memutuskan sudah dia direhab begitu. Jadi tanpa permohonan dari keluarga, pihak kepolisian menyatakan dia harus direhab begitu. Karena kepolisian punya hak untuk merehab. Kalau memang terbukti dia hanya menggunakan begitu. Sebenarnya nggak cuma buat si Endro ya, banyak sekali pengguna narkotika ini yang kemudian ada yang ketangkap, ada yang belum ketangkap gitu. Sebenarnya bertobatlah dari yang begini-begini gitu. Ya nggak ada untungnya juga kita pakai narkotika itu. Yang ada menjerumuskan kita ke dalam lembah kekelaman, ke dalam kesusahan hidup gitu. Jadi ya sudah bertobat aja, lepaskan diri dari pengaruh-pengaruh narkotika. Kalau memang nggak bisa lepaskan ya minta bantuan orang untuk direhab, untuk kemudian pembersihan diri, badannya dibersihkan dari racun-racun narkotika kan, jadi begitu. Jadi harus bertobat sebenarnya. Cuman kan nggak bisa kita cuma ngajarin harus bertobat, karena ini kan tergantung orangnya, gitu. Ya pesannya buat Andre supaya jangan lagi pakai narkotika. Banyak juga Andre yang masih pakai itu, yang belum ketangkep banyak sekali. Berhenti aja udahlah, begitu. Kemudian ada juga kan oknum-oknum yang kemudian mengedarkan narkotika ini, siapapun juga ini udahlah berhentilah dari kegiatan-kegiatan kotor yang kemudian merugikan masa depan anak bangsa. Jadi pesannya ya sudah. Tapi yang paling penting buat ini BNN, buat kemudian kepolisian kerja keras terus untuk memberantas narkotika. Masyarakat juga yang sadar diri juga akan membantu ini. Gitu. Ya kalau ketahuan si Endro ini pengguna dan pengedar ya kiamat buat si Endro. Artinya harus dipidana. Jadi kunci itu kalau masih pengguna masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah pengedar nggak bisa. Pengedar ini udah pasti ngikutin proses hukum. Nggak ada rehabilitasi, langsung aja di proses hukum pemidanaan. Yaitu apa? Proses dia karena dia sebagai pengedar kemudian hukumnya jalan. Proses hukumnya jalan, pasalnya juga jalan. Nah, gitu. Jadi dia akan dijerat pidana dan masuk penjara lama.